Saksi Dede dalam kasus pembunuhan Vina akhirnya berani bicara jujur ke publik secara terang-terangan. Dede mengakui diperintah memberikan keterangan palsu oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami lewat sambungan Zoom, Krisna Murty, kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Saka Tatal dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Assalamualaikum, selamat sore. Bang Krisna, Waalaikumsalam. Prof. Hipnu, iya dengan Vino di studio. Saya mungkin ke Bang Krisna dulu. Bang Krisna, ini ada fakta terbaru bagaimana Dede mengakui bahwa beliau memberikan keterangan palsu dan dipaksa oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Bagaimana Anda sebagai pengacara dari terpidana kasus pembunuhan Vina Saka Tatal menanggapi ini? Menarik, artinya bahwa semalam saya mendapatkan YouTube-nya dari Kang Deddy Mulyadi, yang dimana diwawancarai Dede terkait menyangkut masalah kejadian 2016. Lalu Dede di situ ungkapkan bahwa kejadian 2016 dia tidak berada di lokasi, bahwa dia kan terkait lempar batu dan sebagainya itu juga bohong. Dede itu hanya dibawa Aep menuju ke Polres, lalu di Polres diterangkan bahwa dia bertemu dengan Rudiana. Lalu Rudiana lah yang mengarahkan seluruh keterangan yang kemarin dibuat itu, bahwa semuanya itu atas saran dan arahan daripada Rudiana. Itulah keterangannya. Jadi kita lihat bahwa pertama adalah terkait Liga Akbar. Liga Akbar juga menarik keterangannya. Dia juga mengatakan bahwa keterangan yang dia buat itu juga arahan Rudiana. Artinya bahwa ada dua yang menerangkan ini diarahkan oleh Rudiana. Kita melihat bahwa dua orang ini adalah korban daripada perbuatan Rudiana. Nah, kalau kita lihat lagi tarik lagi terkait masalah Peggy, kan dengan adanya bebasnya Peggy di pra-peradilan, sementara adanya putusan 3 DPO yang sudah inkrah, maka kita anggap bahwa 3 DPO ini adalah fiktif. Tidak ada, karena Peggy itu dibebaskan. Peggy yang mana? Kalau 3 DPO tidak ada, lalu keterangan saksinya pun juga sudah berbohong dari awal, apakah kasus pembunuhan dengan pemerkosaan ini masih ada? Inilah yang akan kami perdalami dalam PK kami nanti. Oke, menarik. Dan bagaimana sebenarnya PK sendiri, kita persiapan sudah sejauh apa, Bang Krisna? Sejauh ini saya dengar kemarin juga Saka ke LPSK ya? Sudah persiapan hampir 100% karena kita komunikasi dalam grup. Persiapan kita untuk 24 Juli udah 100%, Mas. Oke, baik. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, bahwa ya kita tahu carut-marutnya semakin membuat banyak pihak juga cukup kaget gitu melihat bagaimana tiap hari ada fakta baru. Termasuk yang paling anyar ini kita lihat Dede mengaku bahwa tadi dipaksa oleh Ibtu Rudiana, dibawa Aep seperti itu. Lalu Liga Akbar juga menarik keterangannya terkait kesaksiannya dan Peggy menang pra-peradilan. Anda sebagai pakar, Prof. Hipnu, apa yang harus dilakukan baik itu polisi ya melihat fakta di lapangan plus juga pihak-pihak yang merasa dizolimi, Prof? Ya, jadi pertama kita bedakan dulu konsep laporan palsu dan keterangan palsu. Baik. Nah, kalau laporan palsu itu pemberitahuan tentang suatu tindak pidana, tapi ternyata tidak ada. Ini kalau kita lihat seperti yang sekarang kan laporan palsu pada Pak Rudiana, itu laporan palsu. Itu laporan yang belum masuk sidang. Itu kalau kita lihat di KUHP pasal 220, ancamannya 1 tahun 4 bulan. Tapi kalau keterangan palsu adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan di atas sumpah. Jadi secara subjektif dia sengaja untuk memberikan keterangan palsu. Lah, dari sini nanti kalau itu memang Dede dan Aep itu memang meyakini bahwa memberikan keterangan tapi ternyata tidak seperti yang sampaikan, berarti palsu. Artinya Dede dan Aep juga berkorban untuk bisa kena pasal 291 KUHP baru. 200 KUHP baru itu ancamannya cukup berat, 9 tahun. Nanti itu 9 tahun. Ini yang harus memang terus bertambah itu Pak Krisna ini. Yang menyabut itu bukan berarti tapi punya konsekuensi hukum. Nah, ini yang pertanyaannya konsekuensi hukum ini untuk demi kemaslahatan besar atau dia hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini yang harus jadi pertimbangan tersebut. Oleh karena itu dalam seperti ini nanti keterangan-keterangan yang diberikan palsu tadi ternyata betul. Sekarang pertanyaannya, suatu keterangan tidak bisa bersendiri. Betul tadi Mas Krisna menyatakan bahwa Saka Tatal yang sebagainya tidak di tempat.
pertanyaannya, sejauh mana rangkaian itu bisa didukung dengan bukti yang lain? Oke. Karena dalam PK itu bukan bukti sekunder, tapi ada bukti material. Bukti yang jika diketemukan ketika itu menjadikan putusan bebas. Nah ini yang saya kira menjadikan suatu pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua Mas, kita melihat jalur persidangan ini kan dari penyidikan, penuntutan, persidangan. Pertanyaan yang kedua, sejauh mana hakim bisa meyakini sampai pidana seumur hidup? Ini suatu luar biasa. Apakah hakim menyampaikan dari bukti? Apakah hanya melihat korban? Dalam beberapa penelitian saya, memang hakim kadang-kadang menjadi bemper. Artinya ini ada korban. Berarti korbannya luar biasa. Sehingga kesaksian-kesaksian dalam itu, oh ya sudah, melihat pada aspek korban, pembunuhan dan perencanaan. Tapi ternyata korban saksinya adalah saksi yang palsu tadi, berikan keterangan atas tekanan. Nah, ini juga problem tersendiri nanti. Makanya saya melihatnya, hakim juga melihat aspek korban. Nggak mungkin loh Mas, sampai seseorang pengadilan menjatuhkan seumur hidup dalam itu suatu luar biasa. Ini yang menjadi problem. Jadi saya kira ini suatu masalah hukum, betul akan mencerahkan, tapi DDAF juga bersiap atas laporan, apalagi teman-teman tadi Persahi Perhadi, itu juga bagian dari pengacaranya Ibtu Rudiana. Oke, baik. Dengan kata lain, kalau kita tahu kan, ini 3 nama ini kan belakangan hilang ya, Prof ya, dan juga Bang Krisna, sulit untuk ditemui, dimintai keterangan Dede, AF, dan Ibtu. Berarti Prof menggali keterangan dari 3 nama ini sangat bukan penting lagi ya Prof, memang perlu dilakukan oleh pihak penyidik ya, agar tadi bahwa ada banyak fakta baru yang bisa kita temui, seperti itu Prof. Iya, karena ini korban meninggal, dugaan perkosaan, itu suatu tindakan yang luar biasa, kejam, artinya kan sudah perkosaan, pembunuhan kan. Oleh karena itu dalam seperti ini memang, kalau toh keterangan Dede, sejauh mana keterangan Dede itu juga ada bukti-bukti atas perkosaannya, bukti-bukti atas pembunuhannya. Ini nggak mudah Mas untuk mengkonstruksi suatu perbuatan. Ada paling tidak ada senjata tajamnya bagaimana, atau kalau benda tumpul pukulannya seperti apa, visumnya juga seperti apa, rangkaian terjadinya pembunuhannya apakah satu-satu ataukah keroyokan. Ini harus dijelaskan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Karena suatu saksi, suatu bukti, misalkan suatu bukti bernilai apabila terkait dengan bukti-bukti yang lain. Suatu saksi bernilai apabila terkait dengan saksi-saksian. Konsepnya seperti itu, Mas. Oke, saya ke Bang Krisna. Bang Krisna, bahwa tadi ada satu temuan bagaimana Dede mengaku bahwa beliau memberikan keterangan palsu. Dan ini menarik sekali. Tentunya ini menjadi poin yang kuat untuk teman-teman termasuk Saka Tatal. Selain itu, kita tahu bahwa tadi Prof Hipnu menyebutkan bahwa pengakuan ini harus dirangkai dengan bukti-bukti lain yang kuat yang memang menguatkan bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Bagaimana Anda dan tim juga membuat atau memberikan option lain selain dari Dede yang mengaku memang memberikan keterangan palsu? Ada hal lain yang memang menurut Anda akan menguatkan posisi Saka Tatal nanti tidak bersalah? Dari keyakinan ini kami semakin yakin bahwa cerita yang disampaikan oleh Saka Tatal kepada kami malam kejadian itu dia tidak ada di lokasi, kami berkeyakinan sekali bahwa itu benar apa yang dikatakan Saka Tatal menurut kami. Lalu kami juga sudah berkomunikasi kepada Liga Akbar melalui kuasa hukumnya, lalu mereka juga siap hadir di dalam persidangan kami, lalu kepada Peggy pun juga Peggy siap datang ke dalam persidangan kami, lalu kami sudah membangun kepada Dede untuk dapat juga hadir ke dalam persidangan kami. Karena dalam bukti yang novum yang kami temukan bahwa adanya misalkan motor itu dikatakan bahwa motor itu tidak luka, tidak terjadi apa-apa. Tapi kami menemukan foto yang dimana motor tersebut adalah dia luka di sebelah kanan, dia rusak di sebelah kanan, dan kami melihat daripada foto-foto korban itu kebanyakan berada di posisi sebelah kanan. Artinya bahwa kalaupun sampai terjadi kecelakaan itu posisinya ada di sebelah kanan. Yang kedua kami temukan ada baut di jalan, di lampu jalan yang menempel daging sedikit. Itu juga akan menjadikan bukti novum kami. Lalu nanti kami akan hadirkan juga ahli forensik yang kami akan tanya bahwa jenazah ini, mayat ini dibongkar setelah 12 hari dia ada di dalam. Setelah dibongkar, diperiksa, lalu ditemukan adanya sperma. Apakah
mayat yang sudah membusuk masih dapat ditemukan sperma. Oke. Setahu kami, karena sebagai orang Muslim, yang namanya sebelum dikafankan dia dibersihkan dulu seluruhnya, gitu loh, dibersihkan dulu seluruhnya, baik atas, bawah dan sebagainya, dalam keadaan bersih baru dikuburkan. Nah ini juga akan kami banyak pertanyakan nanti dalam PK kami. Oke, menarik tadi. Jadi Peggy, Liga, bahkan Dede akan memberi saksi gitu ya, Bang Krisna ya rencananya ya? Iya. Sudah diundang. Iya, Komunikasi rencananya sudah ada begitu, ya, Mas. Bang Krisna ya? Sudah kita komunikasikan. Oke, dan juga tadi Anda menyebutkan ada bukti-bukti lain, motor rusak sebelah kanan, baut juga, lalu ahli forensik. Ini poin-poin yang akan nanti digunakan oleh teman-teman dari Saka Tatal. Kalau saya ke Prof Hipnu, Prof, dari gini Prof, kita lihat bagaimana sebenarnya kalau kita balik ke 2016, bagaimana hakim menyidangkan ini. Tentunya Anda melihatkan bahwa tadi hakim diberikan keterangan palsu, lalu melihat korban seperti itu, lalu ya disimpulkanlah hukuman seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan Prof, apakah hakim tidak sebagai pemutus seperti itu ya, tidak melihat ini secara detail atau secara keseluruhan? Karena kan ibaratnya ini hakim bisa dibohongi atau mungkin konstruksinya membuat hakim bingung dan akhirnya hukuman ataupun vonis ini ya seperti itu. Kalau dari Anda melihat posisi hakim saat itu, apakah memang benar dikibuli atau bisa jadi ada dugaan lain, Prof? Ya, ini Mas, suatu dikatakan terbukti, hakim memutus itu teorinya asas negatif wet. Baik. Artinya dua alat bukti dan menimbulkan keyakinan. Jadi bukti-bukti itu kalau memang waktu itu betul bahwa itu Rudiana DDI memberikan, itu saking pinternya bisa meyakinkan. Baik, saking pinternya Prof ya. Kunci dari pengadilan itu adalah keyakinan hakim. Dari bukti yang ditimbulkan tentang prosesnya, kasus tempatnya, TKP-nya, menimbulkan keyakinan. Lah saya melihat hakim di sini melihatnya karena korbannya mati dan perkosaan. Itu ya yang saya kira mungkin pertimbangannya sampai pembunuhan seumur hidup. Tapi kalau kaitannya dengan bukti-bukti, sehingga kalau yang sampai muncul segini ada munculnya keyakinan tadi, negatif tadi. Dengan bukti-bukti yang sampaikan pada waktu itu, ya kita melihatnya berarti hakim yakin ketika itu. Dan saya yakinnya gini Mas, keyakinan itu terprovokasi hakim, kalau toh seandainya salah, kenapa sampai seumur hidup? Kalau hakim tidak yakin, tengah-tengah, pastilah mungkin apalagi Tata Taskar itu masih anak di bawah umur kan ya, mungkin 4 tahun. 8 tahun itu maksimal loh Mas. Seorang anak maksimal itu 13 tahun. Karena anak itu berproyeksi ke depan masih bisa berbakti pada bangsa negara. Jadi hukumannya nggak maksimal kalau anak. Cukup 13 itu maksimal. Sehingga kalau toh kemarin 18 berarti umurnya masih 28. Berarti bisa beraktivitas ke depannya. Itu yang diberikan. Lah, yang dewasa pertanyaan kenapa sampai seumur hidup? Artinya saya melihatnya hakim betul-betul yakin terprovokasi atas DD dan AF tadi, gitu. Kalau ragu-ragu paling ya 10 tahun, 5 tahun gitu. Itu ragu-ragu. Ini enggak, berarti hakim enggak ragu-ragu atas peristiwa yang terjadi ketika itu. Walaupun memang saya kira kita sayangkan kenapa CCTV tidak dilakukan. Itu yang harus kita sayangkan. Kenapa bukti-bukti forensik tidak dilakukan? Karena itu kan bukti yang sangat menopang sekali, sehingga Pak Krisna tadi mengatakan misalkan ketika kliennya Pak Krisna di tempat, itu kalau dilihat di situ kelihatan, oh dia sendirian, tidak ada temannya, kan gitu Mas. Ya, nah ini yang problemnya di situ itu Mas. Makanya sejauh mana kekuatan saksi nanti. Prof, tapi kalau kita lihat sebenarnya hal ini bisa kita redam atau bisa kita selesaikan dengan gampang ketika ada bukti-bukti scientific forensik seperti ya rekaman CCTV, kamera ya Prof ya. Tapi yang menjadi pertanyaan Prof, kenapa di 2016 itu kan bukan zaman bahala ya Prof. Kok CCTV sulit ditemukan polisi atau mungkin hal-hal seperti ini sulit dilacak. Dari sudut pandang Anda Prof, bahwa memang di sini ada satu yang salah atau seperti apa Prof? Kita bicara saintifik. Ada sesuatu yang tidak profesional ketika itu. Iya, karena buktinya tidak komprehensif. Tidak komprehensif, karena apalagi kalau di jalan-jalan. Sekarang bukti CCTV, bukti elektronik itu bukti yang akurat. Bahkan kalau kita lihat UHAP ke depan, itu bukti elektronik bukti nomor 1. Baru bukti
keterangan ahli, baru bukti saksi. Dan itu yang kita lakukan. Ini pangkalnya adalah ketika bukti pendukung forensik tidak ditemukan atau tidak dilakukan pada saat itu. Sehingga terkecoh semua. Kliennya Pak Krisna terkecoh, kesaksian nanti ramai itu nanti. Nanti katanya ini posisi di situ lawan-lawannya. Apalagi sekarang sudah ada timnya Pak Krisna, timnya Egy kan gitu Mas. Oke, Bang Krisna, kalau bicara bukti forensik, bukti mungkin digital lah, ada hal yang memang poin mungkin tidak bisa dibuka di sini, tapi kira-kira ada bahwa memang bukti yang menguatkan bahwa Saka Tatal, baik itu rekaman atau bukti ya media sosial menyebutkan bahwa mungkin Saka Tatal tidak ada di situ atau berada di tempat lain ketika kejadian. Bisa jadi. Kami waktu datang, lanjut Prof. Ya silakan, Bang Krisna, Ya, kami waktu datang ke tempat Saka Tatal, kami bertemu dengan beberapa tetangganya Saka Tatal dan yang bermain malam itu dengan Saka Tatal. Mereka kayak Sadikun dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa tidak Saka Tatal bersama mereka dari sekitar jam 6 sore sampai dengan jam 2 pagi. Ada motor rusak dibawa ke bengkel, lalu orang bengkelnya pun juga sudah memberikan kesaksiannya bahwa Saka Tatal berada malam itu bersama mereka. Itu ada. Jadi Saka Tatal membawa motor itu ke bengkel, lalu lewat ke atas jembatan. Jembatan itu dilihat ada lampu polisi yang sudah nyala-nyala, dia lihat ada apa, dia pikir ada pemeriksaan karena mereka nggak pakai helm. Mereka putar balik beberapa motor, langsung lari ke gang menuju ke bengkel untuk memperbaiki motornya. Nah, kalau kita lihat bahwa keterangan ini kan berjalannya asal muasalnya dari keterangan Dede dan Aib. Nah, kalau Dede dan Aib ini ingat loh bahwa ini adalah pasal 340 yang ancaman hukumannya itu bahkan hukuman mati. Nah, kenapa sih tidak dihadirkan di dalam persidangan? Dede dan Aib ini tidak hadir di dalam persidangan. Pasal ini pembunuhan berat tuh, pemerkosaan dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga tidak dibuka CCTV yang seperti disampaikan Prof tadi. Yang ketiga, bahwa adanya SMS yang dilakukan oleh saksi kepada Sudirman sehingga itu terjadi rangkaian 340-nya bahwa akan terjadi pengeroyokan dengan geng motor, itu pun juga tidak dibuka. Lalu yang terakhir adalah sperma itu tidak dilakukan tes DNA. Baik Bang Krisna, nanti PK di 24 Juli ya Bang ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Krisna. Prof, saya juga terima kasih. Sayang sekali waktunya terbatas, tapi kira-kira kita dapat tadi poinnya. Terima kasih sekali atas waktunya di akhir pekan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bang Krisna. Prof. Terima kasih Prof.